Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di Dapur Pak Dewan, edisi spesial Ramadan, saya mau masak tahu walik. Nah, tahu walik ini bisa menjadi menu rekomendasi ataupun snack camilan teman-teman di rumah karena bahan-bahannya yang simple dan mudah didapat serta cara buatnya yang juga mudah. Oke, langsung saja ke bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan tahu coklat segitiga, lalu ada tepung tapioka 6 sendok makan, dan juga ada tepung terigu 3 sendok makan. Nah, perbandingan dari tepung tapioka dan tepung terigu ini yaitu 2:1. Jadi, lebih banyak tepung tapiokanya ya. Lalu di sini ada 2 siung bawang putih dan juga daun bawang. Ini untuk perbumbu-bumbuannya ada penyedap rasa, ada garam, ada merica bubuk. Oke, langsung saja ke tahap pertama. Yang pertama kita mau ngiris tahu coklatnya. Nah, sebelumnya pakai sarung tangan dulu. Di sini tahu coklatnya kita belah di bagian bawahnya ya. Nah, ini semua dibelah bagian bawahnya. Lalu kita pakai bantuan sendok teh untuk mengeluarkan isi dari tahunya. Pelan-pelan aja ya, jangan sampai tahunya sobek. Pertama tahunya dibalik dulu. Lalu kita pisahkan isi putihnya. Dalam step ini harus hati-hati ya, agar kulit tahunya nggak sobek. Nah, jika sudah, tahunya bisa taruh di sini. Oke, next. Tahunya dibalik dulu. Lalu, putih-putih dari isian ininya bisa kita pisahkan pelan-pelan pakai sendok. Kalau sekiranya putih dari tahunya sudah bisa dipisahkan seperti ini, jika sudah seperti ini, sudah cukup. Yang penting isi dari tahunya atau putihnya ini tuh sudah banyak dipisahkan. Nah, pelan-pelan agar tidak sampai kulit tahunya sobek. Kalau sekiranya udah hampir mengenai kulit coklat dari tahunya, udah cukup, nggak perlu sampai benar-benar habis putihnya. Lakukan seperti ini sampai tahu yang akan kita masak itu habis. Nah, masak tahu walik ini juga cocok loh buat sambil nunggu berbuka puasa. Jadi ngabuburitnya itu sambil mempersiapkan untuk menu berbuka. Di sini tadi saya menggunakan 3 bungkus tahu. Nah, 1 bungkusnya itu isinya sekitar 5 tahu. Jadi kurang lebih sekarang saya mau masak 15 tahu walik. Oke, jika sudah seperti ini, isiannya bisa kita simpan ya, jadi tidak dibuang. Oke, next step berikutnya
yaitu membuat adonan atau isian untuk tahu waliknya. Nah, di sini aku pakai mangkok besar atau juga bisa pakai baskom. Itu tergantung dari banyaknya bahan. Nah, ini kita masukin dulu tepung tapiokanya sekitar 6 sendok makan yang tadi udah kita ukur. Lalu tepung terigu 3 sendok makan. Perbandingannya 2:1 ya. Oke, untuk berikutnya kita cincang bawang putih. Bawang putihnya dicincang sampai halus ya. Oke, cukup. Nah, bisa langsung dimasukkan ke dalam campuran tepung tadi. Lalu kita iris juga daun bawang. Buang ujungnya. Nah, untuk banyakannya bisa sesuai selera ya. Teman-teman mau pakai daun bawangnya segimana. Tapi biar lebih harum, bisa diperbanyak ya. Nah, jika sudah, daun bawangnya bisa kita campurkan ke dalam tepung dan juga bawang putih tadi. Kita aduk dulu ya adonannya. Nah, lalu sekarang kita bumbuin. Di sini pakai penyedap rasa sekitar setengah sendok teh. Lalu pakai garam setengah sendok teh juga. Lalu pakai lada bubuk. Ini 1/4 aja. Oke, sini bisa kita aduk dulu ya. Lalu kita tambahin air, pelan-pelan aja, sedikit dulu. Lalu kita aduk. Oke, ini masih kurang ya. Oke, kalau masih seperti ini bisa kita tambahkan lagi. Bisa kita tambahkan lagi pelan-pelan. Jangan sampai adonannya terlalu encer. Nah, jika sudah seperti ini, tidak terlalu encer ya, bisa kita masukkan isian tahu yang udah tadi kita pisahkan. Masukin aja semua. Nah, selain bisa dicampur tahu kayak gini, teman-teman juga bisa diganti jadi sosis, bakso, ataupun ayam suwir. Itu tergantung selera ya. Tapi agar ini nggak kebuang bahannya, jadi kita pakai isiannya dengan isian tahu yang udah tadi kita pisah. Teman-teman bisa koreksi rasa ya. Nah, jika sudah menjadi adonan seperti ini, kita bisa isi ke dalam tahunya. Pakai lagi sarung tangannya. Nah, untuk isinya kita pakai bagian coklatnya ya, sebagai dalam dari tahunya. Lalu adonan ini kita masukkan. Nggak usah terlalu penuh. Sekitar, kalau udah seperti ini, sudah cukup. Oke, lakukan secara berulang sampai tahunya atau isiannya habis.
simple ya buatnya. Teman-teman bisa coba di rumah atau di kos biar menghemat uang jajan juga. Bisa buat sendiri. Nah, jika ada sisa adonan ini bisa teman-teman simpan di kulkas atau teman-teman bisa beli lagi tahunya untuk dibagikan ke tetangga atau ke teman kosnya. Sekarang kita bisa mulai ngegoreng. Nah, kalau teman-teman rasa ini terlalu banyak untuk makan sendiri, teman-teman bisa masukin ke dalam freezer untuk dijadikan stok untuk menu buka puasa esok hari atau lain waktu. Kalau minyaknya udah sedikit, jangan terlalu panas ya, masukin pelan-pelan agar isiannya nggak belepotan kemana-mana. Oke. Bisa mulai kecilkan apinya, lalu kita goreng. Nah, isian sisanya bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya, buat stok buat tahu walik berikutnya. Nah, untuk menggoreng tahu walik ini, jangan terlalu menggunakan api yang besar, karena takutnya ini mudah gosong ya, dan juga hati-hati dalam menggoreng agar tidak terkena cipratan minyak. Nah, kita bisa mulai balik pelan-pelan. Hati-hati ya, pelan-pelan. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya udah cukup dan bisa kita angkat. Nah, kita bisa goreng tahu sisanya. Pelan-pelan. Nah, ini aku tadi udah ngiris daun bawang buat mempercantik tampilan dari tahu waliknya. Oke, tahu tadi yang udah matang pertama, yang sudah ditiriskan minyaknya, bisa mulai kita susun ya di piring. Bisa mulai kita balik sisi satunya. Jika sudah kecoklatan seperti ini, sudah bisa kita angkat lagi ya. Nah, untuk teman makan tahu walik ini, teman-teman bisa pakai saus tomat, saus sambal, ataupun sambal buatan sendiri, biar lebih memperkaya rasa dari tahu walik ini. Sesuai selera ya, suka pedas atau enggak. Kecap pun juga boleh. Ya, langsung saja. Nah, kita bisa tambahkan daun bawang di atasnya. Nah, teman-teman bisa tambahin saus di atasnya sesuai dengan selera. Oke. Tahu walik udah siap. Nah, untuk resep lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe.
Oh iya, kalau teman-teman punya usulan atau rekomendasi menu apa yang mau kita masak, boleh ya tulis di kolom komentar. Bye-bye!